Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kepala kelas. Boleh kita mulai. Oke Bu, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah dan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini nih, Ibu akan menanyakan kabar kalian gimana nih pada hari ini? Baik apa enggak? Baik. Kalian lihat ke belakang, ke depan, kiri, kanan buat cek teman kalian hadir apa enggak? Hasna Bu, Hasna. Oke, nanti sekretaris tolong ya, boleh tolong kasih kirim ke Ibu daftar absennya. Nah, tidak terasa ya, sekarang Ibu akan ngajarin materi terakhir kelas 11 dan kalian pengen ke kelas 12. Tepuk tangan dulu. Insya Allah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran nih, Ibu mau satu orang untuk menyebutkan 3 materi yang udah pernah diajarkan di kelas 11. Satu orang. Nanti Ibu kasih hadiah. Siapa yang mau tunjuk tangannya? Angkat tangannya, angkat tangan. Oke, Ibu hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Udah pernah sih? Ya. Sedih banget. Oke, langsung. Gak boleh. Gak apa-apa. Gak mau. Masa gitu sih? Gak usah. Ayo sini aja, di situ aja. Oke. Yang pertama tuh 3 materi ya. enggak, yang pertama tuh integrasi sama reintegrasi. Terus ada perdamaian dalam konflik di masyarakat. Terus sama mewujudkan perdamaian di tengah kehidupan global. Betul nggak sih teman-teman? Betul. Lanjut aja ya. Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang konflik sosial. Sebenarnya konflik sosial sebenarnya udah diajarkan ya nih selama di kelas 11 karena kelas 11 tuh materinya ya udah gitu berhubungan tentang pertikaian, perselisihan. Nah, tapi Ibu nggak cuma ngajarin tentang konflik sosial aja, tapi Ibu akan ngajarin gimana sih masyarakat sebelum terjadinya konflik dan cara penyelesaiannya konflik. Nah, ini dia integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya penyelesaian konflik. Oke, sebelum benar-benar memasuki materi, kita ada tujuan pembelajaran nih. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian konflik sosial. Yang kedua, menjelaskan pengertian integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi contohnya. Yang keempat, ada menganalisis perannya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penelitian sederhana tentang konflik sosial dan upaya penyelesaiannya. Lanjut, apa sih konflik sosial? Nah, konflik sosial adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara individu maupun kelompok karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai atau pandangan. Nah, di sini tuh konflik sosial hal yang wajar ya dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Tetapi konflik sosial itu tidak selalu berdampak negatif karena kalau misalkan konflik sosial dikelola dengan baik akan menjadi sumber baik itu bagi semua pihak. Paham? Paham, Bu. Lanjut, nah ada penyebab konflik. Kalau misalkan terjadi konflik pasti ada penyebabnya kan ya anak-anak. Nah penyebabnya ini ada perbedaan pendapat. Nah perbedaan pendapat seperti apa sih? Ketika seseorang mempunyai pendapat dan temannya mempunyai pendapat, tetapi seseorang itu tuh seperti kayak nggak mau gitu pendapat temannya yang dipakai, tapi seseorang itu kayak pokoknya pendapat aku gitu yang dipakai. Ya istilahnya egois lah, mementingkan diri sendiri. Kalau misalkan egois pasti gak disukai sama kalian, bener gak? Betul. Nah itu perbedaan pendapat. Nah terus perbedaan kepentingan. Nah perbedaan kepentingan ini di dalam masyarakat memiliki tujuan yang berbeda. Kalau misalkan tujuannya bertentangan akan terjadinya Konflik. Tuh, nah ketiga ada perbedaan budaya. Nah di dalam masyarakat pastinya mempunyai nilai-nilai yang berbeda, terus adat istiadat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Nah kalau misalkan perbedaan tersebut aja tidak dihargai, pasti menyebabkan konflik. Lagi-lagi konflik ya.
Terus kesalahpahaman. Nah, di sini kesalahpahaman misal kalian menerima informasi yang tidak jelas gitu, tidak detail gitu, yang mengakibatkan miskomunikasi gitu. Kalau misalkan ada miskomunikasi pasti adanya kesalahpahaman. Kalau misalkan adanya kesalahpahaman, jadinya konflik sosial. Yang terakhir ada kesenjangan sosial. Sebenarnya kalau kesenjangan sosial pasti bisa dipahami ya, karena kalian juga udah kelas 11. Oke, jadi kesenjangan sosial juga bisa menjadi penyebab konflik sosial. Lanjut. Oke, di sini ada contoh konflik sosial. Contohnya ibu ambil 3. Yang pertama perselisihan antar teman. Nah, perselisihan antar teman sebenarnya sama sih yang dijelaskan ibu di awal, yaitu perbedaan pendapat gitu. Kalau misalkan kalian berbeda pendapat itu sama teman-teman kalian pasti berakhir konflik. Nah, terus konflik antar warga. Nah, kalau konflik antar warga ini bisa, contohnya kayak tetangga kalian gitu ya, berkonflik dengan tetangga yang satunya, entah itu karena gosip atau hal lainnya. Nah, kalau yang ketiga ada perdebatan di media sosial. Nah, kalau perdebatan di media sosial ini contohnya misalkan kalian membuka media sosial seperti Instagram, TikTok atau X. Nah, kalian misalkan di FYP kalian ada video idola kalian. Nah, terus pas kalian buka komenan, nah ternyata komenan itu ada haters yang menjelekan idola kalian. Nah, itu kan mungkin ada beberapa orang yang kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa, bodo amat, itu biar nggak jadi debat gitu kan. Tapi ada juga kan yang kayak nggak bisa nih, idola gue pasti nggak mau gitu dijelek-jelekan, yang berakhir debat di media sosial, di komenan tersebut. Paham kan sini anak-anak? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ada integrasi sosial. Integrasi sosial apa sih? Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah, di sini integrasi sosial menjelaskan di dalam masyarakat mempunyai perbedaan yang berbeda-beda, latar belakang, cara pandang, kepentingan yang berbeda-beda. Misalkan di dalam masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda, apa sih latar belakangnya? Misalkan suku, budaya, agama. Tetapi di integrasi sosial ini tuh di dalam masyarakat kayak walaupun mereka berbeda-beda gitu, berbeda-beda suku, agama, tapi mereka tetap satu, bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan agar tidak terjadinya konflik. Lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri dan contoh integrasi sosial. Di sini ciri-cirinya ada adanya kerjasama, saling menghargai, terciptanya persatuan dan hubungan sosial berjalan dengan baik. Nah, contohnya ada gotong royong, musyawarah, kerjasama dalam kegiatan sekolah. Mungkin kalau kerjasama dalam kegiatan sekolah, contohnya kerja kelompok atau piket ya anak-anak. Terus toleransi antar umat beragama. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan integrasi sosial aja bertujuan untuk menjaga keharmonisan, nah maka integrasi sosial adalah proses membangun kembali hubungan sosial yang sempat rusak akibat konflik. Jadi di sini reintegrasi sosial adalah upaya penyelesaian konflik gitu. Nah, misalkan nih contohnya ada satu kelompok dan kelompok yang lain berdebat gitu, tapi mereka tuh butuh satu tokoh gitu untuk penengahnya, menjadi penengah, jadi bisa dibilang mediasi. Paham nggak? Paham. Oke, di sini ada tujuan dan contoh reintegrasi sosial. Tujuannya adalah memulihkan hubungan yang retak akibat konflik, terus mengembalikan kepercayaan, menciptakan perdamaian, mencegah konflik terulang, dan contohnya ada mediasi. Itu tokoh ketiga ya untuk jadi penengah. Terus rekonsiliasi, sebenarnya rekonsiliasi ini udah pernah ya dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu rekonsiliasi adalah upaya penyelesaian masalah. Dan yang ketiga ada perdamaian antar kelompok. Terakhir ada kegiatan bersama pasca konflik. Di sini kegiatan bersamanya contohnya kayak gotong royong, kerjasama gitu ya. Jadi karena udah adanya kerjasama pasti hubungan menjadi lebih baik lagi kan ya. Oke, lanjut. Oke, terakhir ada peran integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, peran integrasi sosial adalah menjaga kesatuan masyarakat, mengurangi potensi konflik, memperkuat solidaritas sosial. Sedangkan reintegrasi sosial perannya adalah memulihkan hubungan sosial, mengembalikan kepercayaan, dan menciptakan perdamaian. Oke, lanjut ya anak-anak. Lanjut. Oke, di sini ada studi kasus, kalian bisa lihat ya, perhatikan gambar.
hari ini terjadinya perselisihan antar pemuda karena kesalahpahaman saat kegiatan olahraga di sini. Jadi kelompok yang pakai baju merah dan kelompok pakai baju biru ini konflik karena adanya kesalahpahaman. Nah, ibu mau nih satu orang untuk jelasin upaya penyelesaiannya itu seperti apa dan hasilnya itu seperti apa. Ada yang bisa nggak? Satu orang. Oke, boleh deh Tata. Langsung aja Tak. Untuk upaya penyelesaiannya itu mereka bisa menggunakan musyawarah bersama biar hasilnya itu masalah mereka itu terselesaikan. Benar nggak anak-anak? Betul, Bu. Oke, kita lihat ya. Nah, betul sekali. Jawaban Tata ada musyawarah, mediasi oleh tokoh masyarakat. Nah, kalau mediasi sebenarnya wasit juga bisa ya, Bun. Jadi tokoh ketiga gitu untuk mediasi mereka. Nah, terus dan kerja bakti bersama. Hasilnya apa? Konflik selesai, hubungan membaik, dan harmonisan kembali terjalin. Yeay! Oke, karena kalian udah pengen kelas 12, harusnya kalian juga fokus ya belajar. Jadi ibu akan nggak sih apa ya? Ya. Betul kelas doang. Oke. Belum. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini ada yang mau ini nggak? Mau bacain? Oke, boleh ya Mbak, bacain. Jadi konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari karena adanya berbagai perbedaan seperti perbedaan pendapat, kepentingan maupun budaya. Untuk menjaga kehidupan yang rukun dan harmonis, diperlukan integrasi sosial yang berperan menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Selain itu, ketika konflik terjadi, integrasi sosial diperlukan untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak dan mengembalikan kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, integrasi dan reintegrasi sosial memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian serta kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Lanjut aja ya anak-anak. Tuh udah. Anak-anak. Jadi buat mind mapping yang memuat rangkuman materi sosiologi kelas 11. Jadi kalian ambil salah satu materi di kelas 11 saja terus buat mind mapping. Nah, tentunya mind mapping dibuat secara kreatif dan menarik, memuat materi-materi fokus yang telah dipelajari selama kelas 11. Setiap materi disertai poin-poin penting atau konsep utama dan gunakan warna, simbol, gambar atau cabang untuk memperjelas hubungan antar materi. Nah, dikerjakan pada kertas A4 atau HPS atau menggunakan aplikasi digital. Boleh bebas ya, kalian pilih salah satu. Paham? Oke, detainya karena udah pengen kelas 12 jadi seminggu aja ya detainya ya. Oke, Bu. Semangat tuh, belum nggak boleh dong. Oke, terima kasih ya anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dapat dipahami karena pembelajaran hari ini sangat penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dong. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Boleh? Oke, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, apa baiknya kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Beri salam.